Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handri Wibowo SPD, guru SMP Negeri 1 Sumber, akan menyampaikan tugas 1 membuat modul pembelajaran dalam pelatihan digitalisasi pembelajaran yang diselenggarakan oleh BKSDM Kabupaten Cirebon. Topik yang saya angkat dalam materi ini adalah pembelajaran digital. Aplikasi yang saya gunakan untuk membuat modul pembelajaran ini adalah dengan menggunakan aplikasi Canva. Tujuan daripada modul pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta diharapkan dapat menjelaskan konsep pembelajaran digital. Yang kedua, peserta diharapkan dapat menjelaskan keunggulan dan tantangan pembelajaran digital. Yang ketiga, peserta diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk pembelajaran digital. Baiklah, kita mulai dengan konsep pembelajaran digital. Pembelajaran digital pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar, dan sering juga disebut sebagai teknologi Engaged Learning atau TL atau juga e-learning. Adapun pengertian dari pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kelebihan dari pembelajaran digital yang pertama, metode ini memungkinkan pembelajar untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua, pembelajaran digital memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Selain itu, ada tantangan dalam pembelajaran digital. Yang pertama, bahwa tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, pembelajaran digital juga memerlukan keterampilan khusus dari pengajar atau guru dalam hal ini dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajar. Selain itu, guru juga perlu mengembangkan keterampilan dalam mengelola interaksi dan kolaborasi secara online. Adapun bentuk-bentuk pembelajaran digital diantaranya ada 4 dalam kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah pembelajaran digital secara e-learning. E-learning diartikan sebagai pembelajaran elektronik atau online, memiliki konsep belajar virtual atau online, sehingga siswa tidak perlu datang ke sekolah untuk mengakses e-learning. Cukup siapkan gawai pintar dan akses internet di rumah, maka proses belajar mengajar pun bisa dilakukan. E-learning ini pernah diterapkan pada saat bangsa kita sedang mengalami wabah COVID-19. Karena sifatnya yang fleksibel, membuat guru dan siswa dapat berinteraksi walau tidak bertatap muka. Guru bisa mengunggah materi pembelajaran dalam bentuk apapun, bisa berupa gambar atau foto, teks bacaan hingga video, maupun animasi pembelajaran. Dan materi ini juga dapat disimpan dan diakses kapanpun oleh siswa. Prosesnya yang sistematik membantu guru dalam melihat perkembangan siswa dari tugas-tugas yang dikerjakan di e-learning.
Contoh penggunaan e-learning diantaranya adalah menggunakan Google Classroom, Edmodo, dan sebagainya. Bentuk pembelajaran digital yang kedua adalah podcast atau play on demand and broadcast. Podcast merupakan media digital yang menyajikan hasil rekaman audio. Rekaman audio ini bisa didengarkan oleh banyak orang secara terbuka. Guru bisa merekam materi pembelajaran lalu mengunggahnya dalam laman podcast yang sudah dibuat sebelumnya, lalu membagikan link podcast kepada siswa. Siswa pun bisa memutar kembali materi pembelajaran jika ada yang kurang dimengerti. Materi pembelajaran digital berbentuk podcast sangat fleksibel karena selain bisa diakses tanpa batasan waktu, siswa hanya membutuhkan ponsel dan mereka bisa mendengarkan materi bahkan saat di perjalanan. Bentuk pembelajaran digital yang ketiga adalah augmentasi reality atau AR. AR merupakan teknologi yang menggabungkan benda maya 2 atau 3 dimensi ke dalam lingkungan yang nyata. Benda maya yang dimaksud adalah informasi-informasi yang ingin disampaikan kreator secara detail dalam visual 2 dimensi atau 3 dimensi. Perwujudan visual ini dilakukan dengan bantuan alat khusus, dapat berupa webcam komputer, kamera, dan kacamata khusus AR. Augmentasi reality atau AR ini sudah banyak dipraktekkan dalam buku-buku paket, buku cetak yang sekarang ini sudah dibaca oleh siswa. Di sana disediakan barcode yang apabila diaktifkan maka akan muncul animasi bergambar yang sangat menarik bagi siswa. Terakhir, bentuk pembelajaran digital yang akan disampaikan adalah virtual reality atau VR. Virtual reality merupakan teknologi yang memungkinkan seseorang merasakan kehadiran visual dan suasana 3 dimensi. Jika AR tadi hanya memunculkan benda 2 dimensi atau 3 dimensi dalam lingkungan nyata, maka VR membuat penggunanya atau siswa akan merasa terlibat dan hadir langsung dalam suasana tersebut dengan perangkat pendukung. Hal ini tentu akan sangat menyenangkan bagi siswa sehingga bisa berinteraksi dalam virtual reality pembelajaran. Nah, itu tadi bentuk-bentuk pembelajaran digital yang bisa sampaikan. Bapak Ibu mungkin sudah bisa mempraktekkan di antaranya dan semoga dalam pemaparan materi ini bisa menambah wawasan kita dalam konsep pembelajaran digital. Dan saya akhiri untuk pertemuan ini dengan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.